Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya di siang hari, Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sama Ustadz kami, keluarga SIP, semakin episodenya semakin naik, semakin cerah nih. Sekarang buktinya sekarang di studio cerah nih. Alhamdulillah. Oh ya Ustadz, informasinya nih Ustadz, Ya. Lasrisa Charity itu punya program bantuan pendidikan buat duafa. Betul. Nah, bisa dijelaskan Ustadz, ini seperti apa bentuk dari programnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, sahabat Sias FM yang Allah muliakan, betul sekali kita Lembaga Amil Zakat Risalah Charity sejak awal berdiri memang memberikan perhatian khusus untuk bidang pendidikan. Karena kita memang punya keyakinan bahwa kita bisa merubah individu dengan pendidikan, kita bisa merubah kualitas kehidupan sebuah keluarga juga dengan pendidikan. Sama halnya dengan kalau kita bercita-cita merubah kehidupan dan kualitas kehidupan sebuah bangsa. Maka memberikan perhatian istimewa khusus kepada pendidikan ini memang mesti menjadi program unggulan semua lembaga-lembaga yang konsen untuk kesejahteraan suatu bangsa. Terkait dengan hal ini maka Risalah Charity memang awal berdirinya tidak bisa dipisahkan dari lembaga pendidikan. Kita punya lembaga pendidikan Perguruan Islam Ar-Risalah yang dikelola oleh Yayasan Wakaf Ar-Risalah. Maka memang kita di awal berdiri itu sudah bertemu dengan masalah-masalah yang terkait dengan kendala-kendala di pendidikan. Ada orang yang punya minat tapi tidak punya kemampuan. Ada orang yang sebenarnya dia punya prestasi tapi terhambat oleh finansial keluarganya. Tentu kita akan sangat rugi jika anak-anak yang bersemangat ini, orang-orang yang potensial ini tidak berkembang potensinya, tidak tersalurkan semangat, bakat dan minatnya hanya dikarenakan kondisi keuangan orang tuanya yang tidak memadai, kemampuan orang tuanya yang tidak maksimal. Karena itu maka kita mencoba dari awal untuk sebisa dan semampu kita membantu di sisi ini. Bahwa harapan kita jangan sampai anak-anak yang punya harapan besar itu putus asa karena kondisi ekonomi keluarganya. Jangan sampai bakat-bakat yang luar biasa itu padam dan layu sebelum berkembang hanya karena persoalan biaya. Nah, karena itu kita konsen juga mencoba meramu sebuah program yang program ini kita harapkan bisa menjadi sumbangsih kecil bagi membangun sebuah bangsa melalui program bantuan pendidikan buat duafa. Jadi sejak awal berdiri sampai hari ini kita menjadikan ini sebuah program unggulan kita yang dengan ini kita yakin insya Allah ada harapan masa depan yang cerah bagi anak-anak bangsa manakala pendidikannya kita support sampai selesai, sampai berhasil, kita pandu dan kita pantau sehingga bakat-bakat ini tidak hilang ditelan oleh kemiskinan, begitu. Luar biasa nih Lasrisa Charity ini keluarga SIP. Bahwasanya itu kalau pekan lalu itu tentang beras untuk masuk ke lini-lini keluarga secara personal. Nah sekarang dibantu juga nih di lini pendidikan oleh Lasrisa Charity. Iya. Nah kemudian Ustadz untuk program ini tadi Ustadz sudah menyampaikan juga ini Lasrisa Charity ini memang dari awal sangat dekat sekali dengan dunia pendidikan. Ya. Kalau untuk programnya sendiri nih sudah berapa lama berjalan dan berapa banyak dibantu nih Ustaz? Jadi begini, untuk bantuan pendidikan bagi duafa ini kita kategorikan kepada dua kategori besar. Ya. Pertama ada namanya program GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Itu sederhananya adalah program subsidi silang. Di orang tua siswa-siswi Ar-Risalah yang punya kemampuan lebih, kita dorong, kita himbau, kita ajak untuk membayar lebih SPP-nya. Yang kelebihan itu kita akan kumpulkan, lalu kita bagi kepada saudara-saudara dan teman-teman yang membutuhkan. Jadi semacam program subsidi silang. Dan ini memang sifatnya internal. Dari orang tua Ar-Risalah
yang punya kemampuan lebih berdonasi, kita kumpulkan untuk membantu anak-anak siswa-siswa Al-Risalah yang memang secara ekonomi termasuk kategori ekonomi lemah. Sehingga dari awal prinsip kita adalah tidak boleh ada anak Al-Risalah yang putus sekolah karena kendala uang. Tidak boleh ada istilah karena tak ada biaya terpaksa keluar sekolah. Terus dari mana? Apakah dari yayasan? Yayasan tidak punya kemampuan memadai juga untuk menanggulangi semuanya. Maka sinergi dengan orang tua murid. Maka kita luncurkanlah program GNOTA, Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Artinya dari siswa ke siswa, dari orang tua ke orang tua. Dan kita sampaikan bahwa orang tua yang membayar lebih itu berarti dia membayar SPP anaknya dan membantu SPP saudara-saudara dari teman-temannya, teman-teman dari anak-anaknya. Apa harapan kita? Bantuan itu juga membawa keberkahan bagi pendidikan anaknya. Itu yang pertama. Tapi ini akan kita bahas lebih rinci pada segmen lain. Tapi ada yang kedua. Yang kedua ini artinya bagaimana dengan siswa-siswi dia bukan siswa-siswi Al-Risalah. Karena tadi judulnya program subsidi silang, berarti dana ini tidak bisa diakses oleh mereka. Betul. Karena ini dari orang tua ke orang tua, dari siswa ke siswi. Program subsidi silang, program orang tua asuh. Maka kita luncurkan juga program yang sifatnya lebih umum. Dan pasarnya juga lebih umum, donaturnya juga lebih umum. Tidak hanya orang tua siswa, dan penerima manfaatnya tidak hanya siswa-siswa Al-Risalah. Nah, kita luncurkan juga program bantuan pendidikan untuk duafa. Karena di sepanjang perjalanan kita di gerakan zakat, di gerakan sosial kemanusiaan ini, lembaga Islah menemukan kasus-kasus yang memang memberikan kita sebuah kesimpulan, memang kasus ini tidak satu dua. Karena itu penyelesaiannya tidak juga bisa instan, mesti ada kebersamaan. Ada kasus contohnya, kita punya temuan seorang anak wanita perempuan, dia sekolah di SMP, sebuah SMP swasta. SMP swasta. Dari kelas 1 sampai kelas 2 menunggak SPP-nya. SPP-nya itu 250.000 per bulan. Berarti 2 tahun dia punya tunggakan 5 juta. Kita memahami juga kesulitan sebuah sekolah. Sekolah swasta yang memang mengandalkan SPP sebagai operasional rutinnya. 2 tahun betul-betul anak tidak bayar. Kenapa nggak mampu? Orang tuanya tinggal di rumah kontrakan, biaya kontrakan 1 juta per bulan, penghasilan bapaknya hanya 100.000 per hari. Berarti kalau 1 juta untuk kontrakan, kan 2 juta itu yang akan digunakan untuk kehidupan harian. Boro-boro untuk sekolah. Sehingga sang anak akhirnya dengan sangat terpaksa oleh sekolah tidak lagi diizinkan untuk masuk. Berarti dia tidak lagi masuk ke kelas 3 SMP. Karena 1-2 dia nunggak. Bayangkan, sudah di puncak, di kelas 3 tidak masuk. Sampai Agustus kemarin dia belum masuk. Sudah teman-temannya sudah masuk di awal Juli, dia belum masuk. Ini baru ya saya? Oh, ini kasus baru. Bayangkan sedihnya anak yang seusia itu, teman-temannya sudah belajar dengan gembira, dia masih di rumah merenungi nasib dan beban hidupnya terus macam. Dan berita itu sampai ke kita. Tunggakannya 5 juta. Cukup besar memang. Dan kita bangunlah komunikasi dengan sekolah. Apakah ada kebijakan dan seterusnya. Sekolah punya kebijakan begini, kalau memang dia tidak mampu secara finansial, berarti anaknya pindah. Tidak lagi bersekolah di situ. Tapi kelas 3 SMP baru pindah itu banyak kerumitan. Dia butuh adaptasi lagi dengan sekolah baru. Dan bisa jadi kalau udah kelas 3 pindah, data-datanya mungkin juga sudah tidak mudah lagi untuk dipindahkan karena sudah mau ujian dan seterusnya. Akhirnya kita bilang, bisa nggak diambil kebijakan lain? Kebijakannya adalah anaknya tetap sekolah itu, tapi kita bayar tunggakannya. Berarti masuk ke sekolah langsung nggak? Kita komunikasi langsung ke sekolah. Gitu. Kita tidak dengan berita langsung kasih uang. Kita komunikasi sekolah, kita bantu mencarikan solusinya. Setelah kita bangun komunikasi dengan sekolah, jadi ada peluang dia bisa masuk ke kelas 3 dengan catatan tunggakannya dibayarkan dan biaya SPP bulanannya besok juga ada yang jamin. Hal itu bisa kita sebagai lembaga zakat mencarikan solusinya. Tapi kita juga bangun komunikasi dengan yang bersangkutan anak itu. Benarkah dia kepingin sekolah? Benarkah dia berminat sekolah? Sungguh-sungguh dan serius. Benarkah dia sedih tidak bersekolah? Jangan-jangan dia justru tidak masalah kalau nggak sekolah.
Setelah kita bangun komunikasi, ternyata anak itu memang berharap, bermimpi untuk sekolah lagi. Ya udah, dua hal ini berarti kita carikan solusinya. Apa solusinya? Memang kita turun di situ. Kita bantu membayarkan tunggakannya 5 juta, lalu kita akan carikan donaturnya. Hanya 250.000 per bulan. Bagi sebagian kita itu belanja sehari. Sekarang 250.000 itu nyaris nggak dapat apa-apa kalau untuk harian. Kadang 250.000 itu juga habis di meja makan sekali makan sama orang-orang tertentu. Tapi bagi anak ini itu biaya sekolahnya per bulan. Jadi kita ingin ketuk hati donatur-donatur. Siapa yang mau berdonasi 250.000 per bulan, berarti dia sudah menyelamatkan seorang anak bangsa yang punya cita-cita untuk sekolah. Karena 250.000 sebulan adalah SPP bulanannya di tempat dia bersekolah. Nah, walaupun yang kita selesaikan sekarang adalah kita bayarkan tunggakannya, anak masuk lagi, lalu kita akan carikan donatur rutin untuk anak ini. Semoga nanti Bapak Ibu yang mendengar siaran ini berminat untuk menjadi orang tua angkatnya. Hanya dengan 250.000 sebulan, dia membahagiakan seorang anak yang punya cita-cita tinggi, membahagiakan keluarganya yang barangkali berharap anaknya jadi orang besar, jadi membahagiakan banyak pihak. Dan tentu dia sudah berperan untuk membuat anak-anak bangsa ini mempunyai masa depan yang cerah. Kita lanjutkan kembali nih Ustaz. Ya. Pembahasan kita. Ini kalau dari program bantuan pendidikan buat duafa ini, bagaimana cara mendapatkan program ini Ustaz? Pertama begini, program ini kan program yang kita luncurkan secara resmi terbuka. Jadi siapapun secara umum berhak dan bisa mengajukan. Bahkan tidak mesti yang bersangkutan. Kita tahu ada orang lain punya masalah seperti ini. Sampaikan saja ke facility. Dia mungkin tetangga kita, dia mungkin keluarga kita, atau dia anak kita sendiri. Sampaikan. Karena informasi awal itu akan jadi dasar bagi kita untuk mengunjungi silaturahmi. Untuk memastikan dan melihat betul kondisi realnya gimana. Karena kita tidak ingin juga bantuan ini bantuan semacam bagi-bagi uang, tidak juga. Kita ingin bantuan itu tepat sasaran. Kita ingin pelajari betul. Makanya kita komunikasi juga dengan pihak sekolahnya. Mungkin pihak sekolahnya juga bisa membantu sebagian sebagai kita bantu. Kita juga perlu komunikasi dengan yang bersangkutan dengan anak itu. Benarkah dia kepingin sekolah? Karena kita tidak ingin juga dana-dana donatur ini kita berikan kepada anak yang sebenarnya dia nggak mau sekolah. Cuma karena dikasih uang untuk sekolah, mereka sekolah juga asal-asalan. Kan akhirnya dana tidak tepat sasaran. Tapi sebagai sebuah informasi, sampaikan saja. Jika kita mengetahui, ini khusus untuk Kota Padang ya, untuk tahap awal kita di Kota Padang, kalau ada anak, apakah mau di Bungus, apakah mau di Nanggalo, mau di Kuranji, di Pau, di Lubek, dimanapun kita dapat informasi. Apalagi dia juga yatim duafa, apalagi anaknya berprestasi, apalagi kita tahu keluarganya benar-benar keluarga yang sebenarnya punya semangat untuk merubah hidupnya melalui pendidikan ini, sayang terkendala oleh ekonomi. Sampaikan saja. Karena semua informasi itu kita akan follow up, kita akan himpun untuk kemudian ada tim kita yang akan survei. Survei ke rumahnya, survei ke orang tuanya, wawancara dengan anaknya, juga nanti akan datang ke sekolah. Jadi kita hubungkan dua pihak ini. Nah, data itu kita akan analisa. Tidak kita jamin kita akan bantu semuanya. Tapi kita akan berusaha membantu semampunya. Bisa jadi ada tahapan prioritas. Bahwa kemarin kita bantu 4 orang, sekarang berapa orang. Jadi intinya sampaikan saja. Dan kita akan juga bangun komunikasi dengan lembaga-lembaga charity lain. Lembaga-lembaga zakat lain. Ini ada data masuk, barangkali di sana ada programnya. Karena bagi kita tidak masalah anak itu mendaftarnya via kita, tapi dibantu oleh lembaga lain. No problem. Bagi kita, yang penting anak-anak ini terselamatkan. Siapa yang mau menyelamatkannya? Kalau ada salah satu mampu, alhamdulillah. Kalau nggak mampu, kita sinergi. Kita juga punya hubungan baik dengan lembaga-lembaga zakat yang lain. Mereka juga punya pedulian yang sama. Cuma kadang-kadang tidak disampaikan ke mereka, datanya nggak masuk, wajar tidak dibantu kan gitu. Jadi kalau ingin ikut program ini, sampaikan saja real apa adanya, data-datanya valid, dan yang pasti kita akan survei. Kita tidak akan terima informasi begitu langsung kita bantu, enggak, kita survei. Dan nanti akan ada analisa. Kalau kita anggap layak bantu, wajib dibantu, mesti dibantu, nah kita susunlah skala prioritas. Berapa yang mesti kita bantu. Jadi sama kayak program beras yatim duafa kemarin.
ada informasi sampaikan saja. Itu menjadi bahan bagi kita untuk bersilaturahmi, untuk mensurvei, untuk mengunjungi, untuk berkomunikasi. Yang itu akan kita analisa, lalu kita putuskan kita bantu berapa, kita bantu siapa, dan kita bantu kapan, kan begitu. Iya. Kemudian Ustaz, kalau untuk menjadi donaturnya, nah ini kalau tadi mendapatkan programnya, nah kalau sekarang ini menjadi donaturnya bagaimana Ustaz? Semudah tersenyum. Iya. Nah, jadi Iya. membantu itu tidak pakai rumit, tidak pakai ribet. Maunya gimana? Pokoknya pertama niat dulu. Kita memang tersentuh, kita ingin membantu, kita ingin berperan dalam proyek besar ini, kita ingin mendapatkan pahala, kita ingin mendapatkan keberkahan, kita ingin membahagiakan orang susah, kita ingin membahagiakan anak yatim, itu dulu. Kalau itu sudah ada, yang teknis-teknis itu mudah. Risalah Charity punya prinsip, kalau ada orang ingin membantu, kita ikuti maunya. Maksudnya, kami mau membantu tapi jemput dana ke rumah, kita akan jemput. Kami ingin bantu tapi mau transfer, kita kasih nomor rekening. Kami ingin bantu via barcode, kita kirim. Jadi kami ingin membantu sekaligus ingin datang ke Risalah Charity, welcome, kita siap menerima. Intinya donatur mau apa? Karena orang baik, kita akan berikan kemudahan agar kebaikannya terrealisasi. Boleh juga kalau mereka mau mendaftar di Radio Sip, saya pikir Radio Sip bisa mengambil peluang amal juga dengan menjadi fasilitator. Mendaftar via radio, nanti radio menghubungkan ke Risalah Charity dan kemudian kita lanjutkan dengan langkah-langkah teknis lainnya. Jadi mudah saja. Yang penting, benarkah kita sepakat dengan apa yang kita sampaikan? Bahwa mereka tidak boleh putus sekolah, tidak boleh ada anak-anak berbakat layu sebelum berkembang, tidak boleh ada duafa yang tidak mendapatkan hak pendidikan, tidak boleh ada yang punya mimpian dan cita-cita besar kandas hanya kena masalah uang. Kalau kita sepakat itu, yang lain bisa kita sepakati dan itu mudah insya Allah. Berarti nanti si donaturnya bisa memilih anak lagi gitu, memilih saya ingin ini gitu, bisa juga seperti itu. Kita upayakan kalau donatur rutin, mereka bisa memilih. Kita kan ada data. Iya. Mereka bisa memilih membantu anak tertentu. Kalau rutin ya. Iya. Kalau tidak rutin, kamu ingin bantu sekali aja. Nah, tentu kita akan kumpulkan, kita akumulasikan untuk kemudian kita bantu. Nah, kalau dia merupakan dana yang diakumulasikan dari beberapa orang untuk membantu orang tertentu, itu mungkin tidak rugi juga kita komunikasikan dengan anak bersangkutan. Tapi kalau ya Ustaz, yang 200.000 per bulan saya tanggung. Berarti siapa tadi yang punya kebutuhan 200.000 per bulan? Kalau 200.000 per bulan itu nama anaknya Intan Permata. Nah, Intan ini berarti kita sambungkan dengan orang tua asuh ini, dengan orang baik ini, bahwa kalau perlu kita bawa donatur ke situ. Ini Intan, ini rumahnya, ini kondisinya, sehingga kita real. Tidak pokoknya programnya ini orangnya nanti baru dicari, enggak, kita ada data. Atau ada yang kalau saya ingin ikut yang 305.000 per bulan, berarti dia siap menjadi orang tua asuh dari anak yang bernama Novia yang sekolah di SMK. Atau kami ingin membantu 250.000 per bulan, berarti dia siap menjadi orang tua asuh anak bernama Aulia. Dia bisa pilih karena bagi kita sudah cukup bahagia mempertemukan antara orang baik yang berkelebihan dengan orang susah yang punya harapan. Kita pertemukan, akhirnya mereka bisa saling berkomunikasi dan kita sebagai fasilitator membantu mengawasi, membantu mengontrol, membantu memotivasi. Jadi boleh kalau ada yang berminat menjadi orang tua asuh, kalau 200.000 sebulan berarti selama setahun kan berarti 2.400.000. Dengan 2.400.000 selama setahun dia sudah menjadi orang tua asuh dari anak yang bernama Aulia. Bayangkan setiap huruf, setiap ilmu, setiap kebaikan yang dapat oleh Aulia mengalir pahala kepada orang tua asuhnya. Dan tentu kita akan doakan donatur baik ini mendapat keberkahan melalui bantuan ini. Keberkahan untuk donaturnya, juga untuk anak-anaknya. Anaknya kan juga ada yang sekolah. Iya, betul. Jadi yang kita sampaikan kepada orang tua adalah dengan membantu anak orang lain sekolah, kita doa pada Allah semoga Allah mudahkan anak-anak kita mendapatkan ilmu. Jadi dengan begitu saya pikir kita kadang-kadang ingin anak kita sukses. Iya. Lalu kita lakukan apa saja agar anak kita sukses. Kita penuhi semua keinginannya. Kita berikan semua permintaannya. Kadang-kadang cara itu salah. Karena dengan memenuhi semua keinginannya, kadang-kadang kita tidak sedang mendidik anak. Kita justru sedang memanjakan anak. Dia minta HP, kasih HP. Dia minta bola, kasih bola. Semuanya. Akhirnya kita niatnya agar mereka semangat sekolah, justru akhirnya mereka tidak semangat sekolah. Tapi cara ini bisa. Kita ingin anak kita sukses, berkah. Caranya, bantu anak orang lain.
Karena konsepnya begitu, siapa yang bantu orang lain, Allah akan bantu dia. Jadi kita dengan membantu anak orang lain, Allah bantu anak kita. Dengan menggembirakan anak orang lain, Allah gembirakan anak kita. Hal-hal seperti ini saya pikir perlu kita biasakan. Kita punya anak 3, 1 anak asuh. Kita punya anak 1, 2 anak yatim. Jadi kalau begitu, kita bersama begitu, tidak akan terdengar lagi kasus-kasus anak-anak berbakat, kehilangan asa, lalu kemudian tidak bisa mewujudkan mimpinya hanya karena biaya yang bagi sebagian orang itu hanya secuil, hanya seupil. Begitu. Luar biasa nih, seperti itu. Ya, ada satu segmen lagi nih Ustaz. Ya. Kita break dulu sebentar dan jangan kemana-mana keluarga sih, tetap di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Nah, Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz masuk melalui WhatsApp. Iya. Ini dari Ratna di Padang. Iya. Nah, ini pertanyaannya, ini ada suatu fenomena, ada orang tua yang anak-anaknya sudah besar-besar, sudah mandiri, ditambah lagi seorang pensiunan. Nah, harusnya kan ini bisa sangat membantu anak-anak duafa yang membutuhkan pendidikan. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana itu Ustaz pencerahannya? Sebenarnya kalau kita lihat banyak sebenarnya cara untuk membantu orang lain. Nah, ini dikuatkan lagi nih pertanyaannya sama Mbak Ratna nih Ustaz. Tapi kenapa ini bisa terjadi? Terima kasih Ustaz. Ya, jadi betul ya, ada orang-orang tua tentu sudah mapan, dia secara finansial cukup dibilang sudah aman lah secara finansial, merdeka secara finansial. Dan kalau dia masih berpikir tentang pendidikan anak kandungnya rata-rata sudah mapan juga, sudah mandiri, sudah mapan, dan juga alhamdulillah secara pendidikan juga cukup mumpuni. Lalu apa yang mesti dilakukan? Yang bersangkutan juga kalau untuk kebutuhan pribadi, artinya ada potensi uangnya besar, uangnya banyak, cuma dia bingung mau dikemanain. Saya pikir program ini justru diantaranya bisa menjadi sarana bagi para pensiunan atau bagi orang-orang mapan. Ya, untuk pendidikan anak-anak kandung sudah selesai, anak-anaknya sudah sukses, dia bisa juga ambil bagian dalam ini. Anak angkat, anak asuh, sehingga keberkahan. Jadi ketika kita sudah tiada, kan kita berharapkan doa-doa anak yang soleh dari anak kandung. Tapi bisa juga dari anak-anak orang lain yang soleh, yang kita sekolahkan, yang dia jadi soleh karena kita, pendidikannya terbantu karena kita. Itu juga investasi yang luar biasa. Jadi saya pikir orang-orang seperti itu tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Para pensiunan yang anak-anaknya sudah sukses, mulai berpikir mencari anak asuh. Mungkin kalau selama ini kita berpikir bantu panti asuhan, bantu ini. Tapi ini kan cara baru. Bantuan panti asuhan itu juga boleh. Tapi ada nuansa yang lebih dalam, lebih akrab, lebih hangat manakala kita membantu anak-anak tertentu yang kita punya waktu secara tertentu juga untuk bisa mengunjunginya, berkomunikasi dengannya. Jadi ada hubungan emosional yang lebih dalam. Sekedar membantu anak yatim via pengurusnya kita bantu, itu juga bagus, besar pahalanya. Tapi menjadi anak itu sebagai anak asuh. Jadi kita punya 4 anak kandung, sudah mapan semuanya. Dan kita punya 3 anak asuh yang sedang bersekolah. Jadi kita tetap lanjutkan kebaikan-kebaikan ini. Jadi kita tetap berperan sebagai orang, kita mungkin punya cita-cita salah satu anak kita katakanlah menjadi anak yang punya skill ilmu agama atau ilmu tertentu. Untuk anak kita nggak mungkin lagi karena mereka sudah besar-besar. Ya masuk lewat anak ini. Nah, jadi kita apa? Kita lihat siapa yang bisa kita bantu. Nah, saya pikir budaya menjadikan rumah tangga kita 4 anak kandung, 2 anak asuh, 3 anak kandung, 1 anak asuh itu mesti kita budayakan. Sehingga kita pikul beban masyarakat ini bersama-sama. Dan para pensiunan yang sudah mapan, ya anak-anaknya juga sudah mapan, orang yang paling besar peluangnya untuk ikut program ini. Jadi saya pikir fenomena ini memang banyak. Kalau kita hadir di kajian-kajian para pensiunan, mereka rata-rata sudah bebas finansial lah. Tidak berpikir apa-apa lagi. Anaknya sudah berkeluarga semuanya. Sedangkan dia sudah punya gaji rutin, punya pensiunan, dan kadang-kadang juga punya pendapatan dari usaha-usaha sampingan. Lalu uang itu untuk apa? Untuk ditaruh-taruh, untuk dihitung-hitung, untuk menjadi perlombaan dan kebanggaan, rugi. Harus dimanfaatkan. Dan di antara cara memanfaatkan dana yang mungkin tidak termanfaatkan oleh kita untuk konsumtif harian
adalah melalui pendidikan. Karena ini lebih kekal dan ini biasanya lebih panjang masanya. Jadi ambillah satu atau dua anak asuh jika kita merasa termasuk orang yang punya kemampuan finansial yang lebih. Apalagi para pensiunan yang keluarga atau anak-anak kandungnya sudah mapan, berpikirlah untuk mengasuh anak orang lain. Apalagi anak yatim, apalagi orang miskin. Mengasuhnya apa? Tetap bersama keluarganya. Merasakan kehangatan keluarganya, kita bantu support dananya. Mungkin kalau visi kita anak angkat itu kita bawa ke rumah kita, nggak perlu kita pisahkan dia dari orang tuanya. Tapi mereka tetap bersama anak ibu bapaknya, bersama adik kakaknya, tetap bergembira di keluarganya. Tapi kita pastikan menjadi orang tua asuh untuk pendidikannya. Begitu. Itu ya Mbak Ratna ya, itu jawaban yang diberikan oleh Ustadz Kam. 4 anak asuh, 4 anak kandung, 2 anak asuh, 3 anak kandung, 1 anak asuh. Itu konsep yang telah masalah angka itu bisa naik turun. Gitu ya. Ya. Bahkan saya tidak punya anak sama sekali, Ustaz. Oke, anak kandung nggak punya, usahakan punya anak asuh. Anak saya 5, tapi saya hanya mampu mengasuh 1 anak, nggak apa-apa. Jadi masalah kemampuan, masalah angka itu bisa naik turun. Baik, Ustaz. Ini ya makanya mudah-mudahan terjawab pertanyaannya, dan ini terakhir ya, Ustaz ya. Ya. Ajakan dan lainnya, konklusi kesimpulan kita di pembahasan terkait program dari Last Result Charity ini. Ajakannya adalah sama seperti program-program yang lain. Intinya kadang kita Allah beri kekayaan lebih. Sebenarnya pada saat yang sama Allah juga beri amanah lebih. Dia harta itu ketika untuk kita sendiri dan keluarga tersebut sebenarnya nggak habis, tapi Allah kenapa dikasih banyak sekali? Sebenarnya bukan untuk kita habiskan semuanya. Ada titipan di situ. Jadi bagi yang punya kemampuan lebih, mari kita pahami bahwa sebenarnya kita sedang diberi oleh Allah amanah untuk menjadi dutanya. Karena orang-orang miskin itu ada rezekinya dari Allah juga. Cuma melalui siapa? Ya karena melalui kita. Anak-anak yatim itu kalau nggak kita bantu, orang lain akan bantu. Orang-orang miskin itu kalau tidak kita support, ada yang mensupportnya. Cuma tidakkah kita ingin menjadi tangan-tangan Allah, membantu anak yatim, membantu orang miskin melalui kita? Nah, pendidikan anak-anak yang berbakat, anak-anak yang berminat, anak-anak yang punya harapan besar, yang ingin merubah nasib keluarganya dengan pendidikan, tapi terkendala dana. Kenapa kita tidak bantu? Karena kita punya dana. Nah, saya pikir ini harus menjadikan perhatian kita bersama. Nah, kalau kita bergandengan tangannya bersama-sama, nggak ada yang berat, tidak ada yang banyak. Semuanya menjadi mudah jika kita bersama, menjadi kuat jika kita bersatu. Dan saya optimis bahwa anak-anak yatim, anak-anak miskin yang putus sekolah ini atau terancam putus sekolah ini, kedepannya akan tersenyum karena ada orang tua asuh yang berhati mulia, yang sebagian rezeki yang Allah titipkan padanya, dia gunakan untuk meringankan beban saudaranya. Dan kalau meringankan beban saudara di dunia, janji Nabi Allah ringankan bebannya di akhirat. Membantu saudaranya, Allah bantu dia. Membantu orang miskin, Allah bantu dia. Allah membantu orang kesusahan, Allah mudahkan dia dari kesusahan. Jadi kalau itu yang kita pikirkan, apalagi kalau sudah pensiun. Pensiun itu memang tidak ada pilihan selain dari mempersiapkan amal sebanyak-banyaknya. Karena kita diakui atau tidak siap atau tidak akan segera kembali kepada Allah. Dan yang paling disesali oleh orang yang punya uang adalah, kenapa saya dulu tidak bersedekah? Agar penyesalan ini tidak terjadi nanti di akhirat, maka mumpung masih hidup, yuk kita ikut ambil andil dalam program-program kebaikan. Mau mengambil program kebaikan di Result Charity, ya monggo. Tapi kami sudah membantu lembaga lain, nggak ada masalah. Bagi kita bukan tidak mesti melalui Result Charity juga. Bantu orang lain melalui lembaga-lembaga yang kita percaya. Kalau percaya kepada Result Charity, ahlan wa sahlan, alhamdulillah, kita akan usahakan menunaikan amanah ini sebaik mungkin, setepat mungkin, seamanah mungkin, karena kita tidak saja diminta pertanggungjawaban oleh lembaga yang meng-SK kita, Bastad dan Kemenak, kita juga memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Terima kasih banyak nih, Ustaz. Ya. Atas yang kedatangan siang hari ini di Radio Sibatan, dan juga telah mensosialisasikan program
bantuan pendidikan untuk duafa ini. Ya. Mudah-mudahan nih keluarga SIP yang mendengar, mudah-mudahan dapat juga disosialisasikan kepada yang lainnya. Ya. Nah kalau gitu keluarga SIP ya, Ustadz Handika Mirza SMA selaku Direktur Las Wisla Charity, sahabat siar Ucial Nazira, dan juga sahabat siar Anafal Melfati pamit dari Dialog Siang.